Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai substansi gen. Pertemuan ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, kita akan membahas mengenai kromosom dan juga membahas tentang gen. Kromosom. Kromosom merupakan kumpulan benang-benang kromatin yang memadat yang berisi gen-gen. Benang-benang kromatin terdiri dari rantai DNA yang kemudian berikatan dengan protein histon membentuk nukleosom. Nukleosom inilah lalu memadat membentuk selenoid. Selenoid inilah yang disebut nanti dengan benang-benang kromatin. Bagian-bagian kromosom. Yang pertama adalah telomer. Telomer merupakan daerah paling ujung dari kromosom. Kemudian kromatid merupakan kedua lengan kromosom. Kedua lengan kromosom ini memiliki lengan pendek dan nanti juga akan memiliki lengan panjang. Kinetokor adalah pada bagian sentromer yang merupakan tempat pelekatan benang-benang spindel pada saat pembelahan sel. Ini adalah lengan kromosom yang lebih panjang. Bagian terakhir yang berwarna merah adalah sentromer. Sentromer merupakan daerah pelekukan di sekitar pertengahan kromosom. Bagian sentromer ini tidak mengandung DNA. Macam-macam kromosom berdasarkan letak sentromernya. Yang pertama adalah kromosom jenis metasentrik. Kromosom ini letak sentromer berada di tengah-tengah lengan kromatid sehingga membagi kromatid menjadi dua bagian yang sama. Sedangkan kromosom yang kedua, kromosom submetasentrik. Kromosom ini letak sentromer tidak berada di tengah-tengah lengan kromatid sehingga tidak membagi kromatid sama panjang. Yang ketiga, kromosom akrosentrik. Kromosom ini letak sentromer berada pada bagian posisi antara ujung dengan bagian tengah kromatid. Yang terakhir adalah kromatid telosentrik. Kromatid ini merupakan letak sentromer berada di ujung kromatid sehingga hanya memiliki satu lengan kromatid. Selanjutnya, pada manusia, setiap sel tubuh memiliki kromosom berjumlah 46 buah atau 23 pasang. Kromosom dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jenis autosom, yaitu kromosom yang penentu sifat tubuh berjumlah 44 buah atau 22 pasang. Sedangkan yang kedua adalah gonosom, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin. Kromosom ini berjumlah 2 buah atau 1 pasang. Sedangkan rumus kariotit tubuh manusia, pada wanita, rumus kariotipnya adalah 44A ditambah XX atau 22AA ditambah XX. Sedangkan pada pria 44A ditambah XY atau 22AA ditambah XY. Bagian selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang gen. Gen merupakan fragmen pita DNA yang menjadi faktor pembawa sifat yang dapat diturunkan. Gen dapat disimbolkan dalam bentuk huruf, di mana gen dominan dituliskan dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf kecil. Sebagai contoh, pada gen penentu tinggi tanaman bersifat dominan diberi tanda dengan huruf T besar. Sedangkan untuk sifat pendek yang bersifat resesif diberi simbol dengan T kecil. Lokus. Lokus adalah lokasi yang menunjukkan posisi gen pada kromosom, di mana setiap kromosom itu bersifat homolog. Kromosom homolog adalah pasangan kromosom yang memiliki struktur
bentuk, macam, posisi lokus, dan jenis gen yang sama. Alel adalah gen yang telah berpasangan. Di sini ada 3 macam alel, yaitu alel homozigot dominan yang diberi tanda dengan T besar, alel homozigot resesif diberi simbol dengan T kecil, dan alel heterozigot diberi tanda T besar, T kecil. Ini adalah gambar kromosom homolog. Kita lihat pada lokus yang sebelah kiri itu untuk menunjukkan sifat gen A besar, berarti bersifat dominan, sedangkan yang huruf kecil bersifat resesif. Di sebelahnya kita lihat untuk setiap alel harus diberi tanda dengan huruf yang sama. Jadi A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, dan seterusnya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Bertemu kembali di video selanjutnya tentang substansi gen bagian kedua, DNA dan replikasi DNA. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.